Lu tahu nggak, di balik setiap lampu yang menerangi kita, ada sejarah tentang ambisi dan persaingan seseorang. Banyak yang bilang dia adalah penemu terbesar, tapi bagi rivalnya, dia adalah pembisnis yang nggak kenal kata menyerah. Namanya Thomas Alva Edison itu bukan anak jenius yang sejak kecil dipuja-puja. Justru sebaliknya, Edison lahir tahun 1847 di Ohio, Amerika Serikat, dan waktu sekolah formal, dia dianggap kurang pintar secara akademis oleh gurunya. Sekolah cuma bertahan beberapa bulan. Gurunya bilang dia lambat, sulit fokus, dan terlalu banyak bertanya. Ibunya nggak terima. Edison dikeluarkan dari sekolah dan dididik di rumah. Nah, disinilah fondasi hidupnya terbentuk. Ibunya ngajarin dia baca, mikir, dan bereksperimen sendiri. Bukan hafalan, bukan nilai, tapi rasa ingin tahu. Sejak kecil, Edison suka membongkar barang. Jam rusak, alat rumah tangga, apapun yang bisa dia buka. Dia bukan tipe anak rapi. Dia tipe anak yang pengen tahu kenapa benda ini bisa bekerja. Rumahnya sering berantakan karena eksperimen gagal. Edison pertama kali kerja bukan sebagai ilmuwan. Dia jual koran di kereta dan kemudian jadi operator telegraf. Dari sinilah dia mulai dekat dengan teknologi komunikasi. Dan setiap uang yang dia dapat, bukan buat main tapi buat beli bahan eksperimen. Penemuan pertamanya yang bikin namanya naik adalah fonograf alat perekam suara. Dunia kaget. Untuk pertama kalinya, suara manusia bisa direkam dan diputar ulang. Edison langsung terkenal. Tapi yang jarang orang tahu, Edison tidak puas dengan satu penemuan. Dia bukan tipe dapat satu ide lalu santai. Dia bikin sesuatu yang baru di zamannya, laboratorium riset industri. Ini penting. Sebelum Edison, penemu biasanya kerja sendiri. Edison bikin tim, sistem, proses. Penemuan bukan lagi kebetulan tapi produksi. Di laboratorium inilah dia dan timnya mengerjakan ribuan eksperimen. Salah satunya lampu listrik. Lampu listrik sudah ada sebelum Edison, tapi tidak praktis. Edison nggak menemukan konsepnya dari nol, tapi dia menyempurnakannya sampai bisa dipakai massal, murah, film, stabil. Edison melakukan ribuan percobaan. Gagal cuma buat nyari filamen lampu yang tahan lama. Saat ditanya soal kegagalan, jawabannya terkenal. Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Itu bukan motivasi kosong. Itu metode kerja. Tapi Edison bukan tokoh suci. Disinilah ceritanya jadi lebih nyata. Saat muncul persaingan antara arus searah, DC, miliknya dan arus bolak-balik AC, yang dikembangkan pihak lain, Edison terlibat kampanye keras. Dia mencoba menunjukkan bahwa sistem lawannya berbahaya. Banyak orang menganggap caranya tidak etis. Ini menunjukkan sisi Edison yang sering diabaikan. Dia ambisius, keras, dan ingin menang. Edison bukan ilmuwan teoritis. Dia praktisi. Kerja lama, tidur di laboratorium, ingin hasil dari timnya. Banyak yang tidak tahan kerja dengannya. Tapi hasilnya nyata, sistem listrik, perekaman suara, film awal, jaringan distribusi energi. Total, Edison memegang lebih dari 1000 paten. Tapi angka